Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu sore, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Mengetahui dirinya dipanggil, Abu Nawas bergegas menuju istana untuk bertemu Baginda Raja. "Apa yang dapat saya bantu, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas. "Saya sedang membutuhkan bantuanmu, Abu Nawas. Seluruh rakyatku tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat pintar dan cerdas. Oleh sebab itu, saya kira kamu dapat membantu saya mengajari sapi-sapi saya untuk membaca. Jika kamu tidak bisa, maka saya akan menghukummu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak punya pilihan lain, dan dia membawa sapi itu pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung mengikat sapi itu di pohon palem di belakang rumahnya. Pada esok harinya, Abu Nawas pergi ke belakang rumahnya dengan membawa tongkat rotan di tangannya. Abu Nawas pun memukul sapi itu berkali-kali. Lantas, dia memukul sapi itu sambil berteriak, "Kamu, Baginda Raja, atau aku?" Abu Nawas melakukan hal itu setiap pagi, dan semua orang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Abu Nawas. Dan pada suatu hari, berita tersebut terdengar sampai ke istana. Baginda Raja pun mendengar berita tersebut. Kemudian, ia mengutus seorang pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu tidak memberikan laporan tentang tugasmu yang sudah saya berikan?" tanya Raja. "Mohon ampun, Yang Mulia, hamba terlalu sibuk mengajari sapi agar dia bisa membaca. Sampai-sampai hamba lupa untuk memberikan laporan kepada Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apakah kamu sudah berhasil membuat sapi itu membaca? Saya dengar setiap pagi kamu selalu memukul sapi itu menggunakan rotan. Kenapa kamu melakukan itu, Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas pun terdiam. "Tetapi saya dengar bahwa kamu sama sekali tidak mengajari sapi saya membaca. Kamu hanya mengatakan 3 kata kepadanya. Apa maksudnya itu, Abu Nawas?" tanya Raja dengan marah. "Sapi itu hewan, Yang Mulia. Sekeras apapun hamba mengajari sapi itu membaca, sapi itu tidak akan bisa melakukannya. Hamba berkata, kamu, Baginda Raja, atau saya, karena hamba ingin membuat sapi itu mengerti. Pasti ada yang salah. Mungkin sapi, raja, atau hamba sendiri," ujar Abu Nawas dengan tegas. "Apa yang kamu maksud dengan seseorang pasti salah?" tanya Baginda. "Apabila sapi tidak bisa membaca, kemungkinan salah satu penyebabnya adalah karena sapi itu bodoh. Dan kemungkinan yang kedua, Baginda Raja yang bersalah. Yang Mulia tahu bahwa sapi tidak bisa membaca, tetapi Yang Mulia tetap memerintahkan kepada hamba
untuk mengajari sapi itu membaca. Kemungkinan yang ketiga, hambalah yang bersalah, karena hamba tidak bisa membaca. Maka dari itu, hakim harus memutuskan 3 kemungkinan ini. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam. Dia menyadari bahwa perintahnya tersebut benar-benar mustahil untuk bisa dilaksanakan. Lalu, kenapa setiap pagi kamu memukul sapi itu? Tanya Baginda Raja. Hamba pikir setiap hakim tidak akan berani mengatakan bahwa Baginda Rajalah yang salah. Oleh karena itu, hamba memukul sapi itu dengan harapan supaya sapi itu lekas mati. Karena jika sapi itu mati, hamba tak perlu lagi mengajarinya membaca. Dan yang mulia tidak bisa menghukum hamba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tidak dapat berkata-kata lagi setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Karena Abu Nawas memang benar. Sangat mustahil mengajari sapi agar bisa membaca. Kamu benar, Abu Nawas. Mustahil mengajari sapi membaca. Maka, saya menarik kembali perintah saya itu. Kamu dapat memiliki sapi itu dan kamu boleh melakukan apa saja kepada sapi itu. Kamu boleh menjualnya, memeliharanya, atau menyembelihnya. Tetapi ingat, kamu tidak boleh memukulnya lagi, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menerima hadiah tersebut dan menyetujui persyaratan dari Baginda Raja. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.